Baiklah, saya akan melepaskannya. Ya. Lepas pakaian. Di sobat bendos aja buntel dos, ini ora kabur orang dos. Kabur aku lemas. Kamu kabur mesti. Harus nggak subuh. Subuh ya. Waktunya yang tepat keluar. Wow, lagi ngawak kayak. Oke, misinya seminggu tuh kamu itu. Iya. Jangan ya. Jangan. Ini dari wangi. Dagangan pusat. Kayaknya nggak dina kayak gue nu. Sudah explore bah. Kamu nggak jadi resign, Mbak? Hah? Nggak jadi resign? Nggak jadi kalau caranya seperti itu ya. Empuk lalu dari jegang. Ini rasanya sih. Enak ya dia. Enak loh. Apa sih? Jantung? Jantung mentah. Jantung pisang. Bisa kau gerakas. Apa jaluk? Iya, ketularan itu. Mat tanggung sih nate. Nenek. Tahan. Aku temen bah. Aku luka-luka. Alhamdulillah syukur. Pas banget. Wow. Ini rambutnya sarang banget mas. Aku tambah botak weh. Gas kita mas. Dirian bamelas yo, nyapu sendiri bekelop be. Tahan drone. Sakitan. Cuma kok kan sahadat sisan, mau sholat subuh sisan. Iya. Sudah, Mbah? Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Mbah. Lagi lain kali jangan kayak gitu, Mbah. Jangan beli apa-apa. Anak bibi, aku tersesat. Terima kasih. Nanti insya Allah ke teksowan ke petilasannya, Mbah. Bukan. Baiklah. Saya pergi. Assalamualaikum. Baik teman-teman, alhamdulillah. Drone. Berdiri coba. Apa sih dirasa drone? Pegel-pegel. Untuk pijet nang nek. Mas Delta ya. Ini Mas Delta. Apa sih Mas? Saya keinget kalau Mas Delta itu mukanya ya. Tim sepak, dos. Mas Detel itu sepak. Nanti Mas Tepat kan nggak ada rasanya tuh. Sahadat masuk Islam lagi ya. Baik, Mas. Nanti ikut sholat subuh ya. Saya itu nanti ke kantor pulang ya. Besok saya datang lagi ke rumahmu. Ada pekerjaan. Nah, tau Mas. Sama diajarin sekalian, Mas. Enggak. Nah, baik teman-teman, ini nanti kita ngurusin Mas Badrun dulu, sama kita akan sholat subuh dulu ya. Yuk, lanjut nanti lagi. Gue sholat yang tepat, Gun. Wah, berarti apa sholat malah
gasnya kencot. Kun nyelak na kun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa mbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu bisa lihat mbah? Oh, gede po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf menemui kalian yang kalian tidak tahu siapa saya. Perkenalkan, saya Suryananta. Kebetulan saya adalah seorang raja. Saya sengaja datang menemui kalian, terutama manusia yang bernama Gana. Siapakah di antara kalian yang bernama Gana? Saya sendiri Tuan Raja Suryananta. Alhamdulillah, saya dapat menemuimu. Seperti ini, saya sahabat baik dari Tuan Sri Maharaja. Beberapa hari yang lalu, Tuan Sri Maharaja datang ke kerajaanku untuk mengambil bibit uang yang pernah dia berikan kepada saya. Saya mendengar cerita dari beliau bahwasanya anak cucunya dalam permasalahan yang menyangkut tentang keuangan dan semuanya. Apakah benar seperti itu? Ya, tadi memang beliau Sri Maharaja telah menemui saya. Saya sebenarnya cukup heran, manusia. Tidak seperti biasanya, Tuan Sri Maharaja datang langsung menemui manusia seperti kalian. Biasanya dia hanya mengutus bawahan-bawahannya untuk menemui manusia dan memberi mandat ataupun memberi pesan. Tetapi kalian bisa membuat Tuan Sri Maharaja datang langsung kepada kalian. Sebenarnya kalian mengenal dari mana Tuan Sri Maharaja itu? Beliau yang datang sendiri ya? Awalnya menolong mas. Menolong menyelamatkan. Oh ya. Waktu itu saya dalam kondisi yang sulit. Tuan Raja. Terus entah kenapa mungkin Tuan Sri Maharaja merasa iba dengan atas musibah yang menimpa saya. Dan tiba-tiba beliau langsung menolong saya dari kesulitan dan menyelamatkan saya. Awal mula pertemuan itu dari situ, Tuan Raja. Betul. Kalian adalah beberapa manusia yang beruntung bisa didatangi langsung oleh Tuan Sri Maharaja. Amin, amin. Saya yang sebagai salah satu seorang raja juga sedikit kesulitan untuk meminta waktu bertemu dengan Tuan Sri Maharaja. Tetapi kalian dari bangsa manusia dengan mudahnya bertemu dengan beliau. Seperti ini manusia. Sebenarnya sebesar apa masalah yang sedang dihadapi oleh kalian para manusia sampai-sampai Sri Maharaja datang menemuiku dan meminta bibit uang yang pernah dia kasih kepada saya dan para raja-raja yang lain. Sebenarnya ceritanya seperti ini, Tuan Raja. Mungkin alangkah baiknya panjenengan teduh. Silakan. Ya. Nah. Mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, awal pertemuan saya dengan beliau Sri Maharaja, beliau itu telah memberikan sebuah kenang-kenangan bertepatan dengan masalah seseorang kepada saya berupa sebuah kayu, di mana alhamdulillah kayu itu saya buat manik-manik. Contohnya ini.
kayu ini yang kau maksud. Betul sekali Tuan Raja. Nah, informasi dari Tuan Sri Maharaja, siapapun yang mungkin sedang kesulitan, terdesak, akan terhimpit dalam sebuah masalah. Bagi yang memegang kayu yang telah beliau berikan, sebut saja 3 kali namanya Sri Maharaja, Sri Maharaja, itu secara langsung beliau akan hadir terhadap panggilan itu dengan kunci yang memegang kayu yang telah diberikan oleh Sri Maharaja. Ya, dengan hal tersebut akhirnya saya menyebarluaskanlah kayu yang telah diberikan oleh Sri Maharaja dengan harapan bisa banyak menolong terhadap para saudara-saudara saya yang mungkin di luar sana membutuhkan bantuan dari Sri Maharaja tanpa mengurangi sedikit pun keimanan. Alhamdulillah saya juga sudah menjelaskan itu gamblang. Mungkin setelah beberapa bulan ini Sri Maharaja itu merasa kerepotan. Ternyata saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di jauh sana sering memanggil Sri Maharaja, Sri Maharaja akhirnya datang. Ada yang di ujung sana mungkin manggil Sri Maharaja, akhirnya Sri Maharaja datang. Setelah dihitung-hitung, mungkin oleh Sri Maharaja kok kebanyakan permasalahannya sama, yaitu mengeluh mengenai sebuah permasalahan ekonomi atau keuangan. Karena tadi Sri Maharaja juga mengatakan ada yang katanya untuk makan hari ini saja tidak ada, manggil Sri Maharaja. Ada juga yang terhimpit oleh utang, manggil Sri Maharaja. Ada yang usahanya sedang digoncang, diambang kebangkrutan, manggil Sri Maharaja. Dari semua itu Sri Maharaja itu menyimpulkan ternyata permasalahan yang dialami oleh anak cucu keturunannya, khususnya manusia yang hidup di era sekarang, itu masalahnya mengenai keuangan untuk kehidupan. Saya tidak menyalahkan itu, Tuan Raja. Memang realita dalam kehidupan kita semuanya seolah-olah dibuat memerlukan uang. Lagi zaman-zaman kayak gini ya, Tuan Raja. Punten, kita membuang air kecil saja harus membayar 2.000. Itu sedangkan untuk mencari punten sesuap nasi saja di zaman era sekarang itu sangat sulit. Rebutan seolah-olah itu semuanya sangat membutuhkan, akhirnya rebutan. Bagi mereka yang mungkin cerdas dan beruntung dipermudah, bagi mereka yang benar-benar jauh dari kenalan-kenalan itu akan sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan uang. Ketahuilah manusia, permasalahan semacam itu bukan hanya terjadi di bangsamu saja, namun terjadi juga di bangsa seperti saya. Dan bibit uang yang diberikan oleh Sri Maharaja terhadap raja-raja di seluruh dunia ini itu menjadi solusi sebagai pencukup kebutuhan dari semua orang yang membutuhkan. Seperti ini, Tuan Raja. Jujur saja, amanah ini bukan amanah yang mudah bagi saya. Mengingat manusia gampang sekali mengambil sebuah jawaban atas apa yang dia ketahui. Saya takut saudara-saudara saya ada yang salah menangkap mengenai hal ini, atau mungkin justru menuhankan. Tugas saya kan harus menjelaskan segamblang-gamblangnya kepada mereka ini mengenai apa sebutannya tadi, bibit uang, agar mereka benar-benar tidak bergantung dengan apa yang diberikan oleh Sri Maharaja.
Karena apa? Realita yang terjadi khususnya bagi mereka yang benar-benar dalam kondisi susah itu akan menghalalkan segala cara. Ini contohnya tadi. Apa? Itu si Badrun. Nah, jadi ya semoga saja saudara-saudara saya nanti paham betul apa jenengan yang menjelaskan saja ya. Seperti amal agar saya punya gambaran. Seperti ini manusia. Saya tahu perkembangan, kemajuan dari bangsa seperti kalian manusia. Saya mengetahui ada alat yang bernama teknologi di bangsa manusia. Itu bisa digunakan untuk menyebarluaskan berita. Kau bisa menjelaskan itu berulang kali di sebuah alat yang bernama teknologi itu. Nantinya mungkin akan banyak didengar oleh manusia-manusia yang nantinya akan memegang bibit uang tersebut. Sehingga manusia-manusia yang mungkin kurang paham dengan cara kerja uang tersebut nantinya akan paham. Saya akan sedikit bercerita tentang uang itu. Dulu kerajaan saya sempat mengalami krisis ataupun kekurangan uang untuk menghidupi rakyat-rakyat. Bukan hanya saya, tetapi banyak kerajaan-kerajaan lain yang seperti itu, yang bernasib sama dengan saya. Dengan keluhan semua makhluk hampir di seluruh dunia. Berita itu sampai terdengar oleh Tuan Sri Maharaja. Lalu dengan proses yang panjang, Tuan Sri Maharaja bertapa cukup lama untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Sepulang dari tapa, Tuan Sri Maharaja mendapatkan solusi. Dia membuat uang di mana uang itu adalah sebagai bibit. Nantinya siapapun makhluk yang memegang uang tersebut akan mendapatkan, saya bilang itu keberuntungan. Keberuntungan yang model seperti apa, Tuan Raja? Tolong jelaskan. Siapapun makhluk yang memegang bibit uang yang diberikan oleh Sri Maharaja itu akan dipermudah dalam mencari rezeki. Mungkin bagi makhluk yang tidak paham tentang ucapan tersebut, mereka akan menganggap bahwasanya siapapun yang memegang bibit uang tersebut, dia secara spontan akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak ataupun uang dengan cara yang tiba-tiba. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita tetap harus usaha. Apapun pekerjaan kita jalankan seperti biasa. Namun, perbedaannya di sini. Ketika kita memegang uang tersebut ataupun bibit uang tersebut, seolah-olah Tuhan meringankan pekerjaan kita dan melancarkan rezeki kita melalui perantara bibit uang tersebut. Jadi bukan semerta-merta kita memegang uang yang diberikan dari Tuan Sri Maharaja, nantinya kita akan mendapatkan kekayaan yang secara spontan. Itu tidak. Berarti setiap langkah jadi uang apa bagaimana? Benar. Jujur saja, awal saya memegang bibit uang yang diberikan oleh Sri Maharaja, setiap langkah saya itu menjadi rezeki buat saya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut saya menjadi rezeki bagi saya. Saya yang tadinya kerajaan yang hampir bangkrut ataupun gugur karena permasalahan yang sama yang dirasakan oleh manusia pada zaman sekarang.
saya berhasil kembali bangkit dan berhasil memakmurkan rakyat-rakyat saya atas uang yang diberikan oleh Tuan Sri Maharaja sebagai perantara. Perantara Tuhan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Tetapi jangan salah digunakan uang tersebut. Dan juga ada syarat yang harus dipenuhi ketika ingin memaksimalkan uang tersebut. Dua syarat itu adalah, yang pertama, kau harus bisa membahagiakan orang tua ataupun memuliakan orang tua. Seperti yang agama Islam sebutkan, siapa yang harus dimuliakan? 4 kali agama Islam menjawab ibu. Dan yang terakhir adalah ayah. Itu berarti di sini, syarat yang pertama, kau harus sangat-sangat memuliakan ibu. Membahagiakan dia, membuat dia senang dan tidak sakit hatinya. Saya ingat kata-kata ini Tuan Raja. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu seperti para raja-raja. Benar sekali. Nih, itu yang pertama. Pertama dan yang paling penting. Yang kedua, sebagai seorang muslim yang memegang uang tersebut, haruslah tepat waktu ketika azan berkumandang. Maksudnya, kalian beribadah tidak boleh terlambat ataupun sengaja diterlambatkan. Karena pada kenyataannya di zaman sekarang, banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah mendengar panggilan Allah, namun sengaja nanti dulu. Mau disit lah. Subuhan jam 6. Ini pekerjaan sebentar lagi selesai. Nanti dulu, nanti. Itu tidak bisa seperti itu, manusia. Jangan menunda-nunda ya Tuan Raja. Benar sekali. Ketika dua hal itu kalian tidak berhasil ataupun tidak lulus untuk mengerjakannya, jangan mengharapkan bahwasanya bibit uang itu akan bekerja secara maksimal. Ada persoalannya. Ya, mungkin terdengar sepele, namun itu akan sangat susah dilakukan pada siapapun makhluk, apalagi yang tidak memiliki iman ataupun imannya tinggi. Bahkan Sri Maharaja, jika sudah melakukan itu dan tidak kaya, panggil saya penggal kepala saya. Iya, itu sangat wajar manusia. Wajar gimana maksudnya Tuan Raja? Sri Maharaja ataupun Tuan Sri Maharaja membuat bibit uang tersebut menggunakan keringat darahnya. Usaha yang begitu keras dari Tuan Sri Maharaja sehingga membuahkan hasil yang sangat maksimal. Ketika dua syarat itu dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan ataupun membuahkan hasil. Jaminan. Tuan Sri Maharaja berani mengatakan kalau bibit uang itu tidak menghasilkan ataupun tidak memberikan keberuntungan lebih kepada sang pemegang atas syarat yang sudah dilakukan dengan benar, itu beliau pasti mengatakan penggal kepala saya kalau memang itu tidak berhasil. Sekeras itu Tuan Sri Maharaja. Memang beliau sangat tegas, Ya, sangat ya pantaslah beliau menjabat sebagai rajanya para raja. ya. Tidak ada raja lain yang dihormati di dunia ini melainkan Tuan Sri Maharaja. Siapapun akan tunduk dan patuh terhadap perintah dan sabdanya. Seperti itu. Terima kasih Tuan Raja atas kunjungannya ke sini dan memastikannya. Ya, saya harap dengan pertemuan ini adalah awal persaudaraan kita
jika nanti ada sesuatu mungkin saya membutuhkan bantuan Tuan Raja atau mungkin Tuan Raja membutuhkan tenaga kami, insya Allah dengan senang hati kami siap atas apapun perintah. Yang terpenting satu, masih di jalan yang benar. Ya. Mohon maaf Tuan Raja, kerajaannya di mana ya? Kerajaannya berada di timur. Timur apa itu? Timur kali apa timur laut? Mohon maaf ini memang dulu pernah menjadi prajurit cuma dipaksa jadi kayak gini. Tidak apa-apa. Saya biasa bergurau dengan kawan-kawan saya. Iya, jangan mentang-mentang raja itu sombong, nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Iya. Dan yang terakhir manusia. Terus Pesan mau minta satu ya? ya sudah cukup. Yang bukan jadi gimana? Loh, Miki bisa terang lah. Tuan Sri Maharaja datang untuk mengambil. Ya mumpung langka kan jadi paling masih gitu. Tidak. Saya tidak meminta bibit uang yang pernah saya pegang. Saya minta kembali tidak. Apalagi yang meminta uang itu kembali adalah Tuan Sri Maharaja. Satu pesan saya, siapapun yang nantinya memegang bibit uang tersebut, tolong jaga baik-baik uang tersebut dan jangan menggunakan uang tersebut, karena itu hanya perantara, sedangkan rezeki datang dari Yang Maha Kuasa. Seumpama yang megang sudah kaya, bagaimana Tuan Raja? Itu tidak masalah, semakin kaya bisa saja seperti itu. Tetapi sebaik-baiknya orang yang sudah mapan ataupun sudah kaya itu adalah orang yang mau membantu siapapun orang yang masih berada di bawah. Oh, seperti itu. Sedekah. Ya sudah. Terima kasih banyak Tuan Raja. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Saya tidak mau mengganggu perjalanan kalian lebih lama. Silakan kalian lanjutkan perjalanan kalian dan tetap berhati-hati. Perkenalkan nama saya Marcel. Oh, Hendro, bro. Oh, Hendro. Namamu bagus. Hendro. Itu pun juga bagus. Saya yakin siapapun yang berada di sini memiliki nama yang bagus dan arti yang sangat indah. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman ya. Benar yang telah diucapkan oleh Maharaja apa? Raja siapa tadi? Surya. Tanah apa siapa ya? Salah, Surya lah. Tuan Raja Surya ya. Ini kita sebagai anak memang harus berbakti terhadap khususnya orang tua ya. Apalagi ibu. Makanya ada yang Abah Yaya pernah mengatakan, jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu seperti para raja-raja. Itu ya teman-teman ya. Durung nak dik. Kamu makanya kamu itu jangan. Kai ke sampingnya kok mang dikai dan Terus yang kedua, yang maha memberikan rezeki saja Gusti Allah. Ya kan? Kok bisa-bisanya kita jauh dengan Gusti Allah itu? Kita meninggalkan perintah wajibnya, pengennya kaya, kan nggak masuk akal. Ya benar tuntunan dari Sri Maharaja. Ya gimana nggak meninggalkan Mas? Ingat aja enggak? Jangan pernah tinggalkan kepada yang memberikan rezeki demi kita mencari rezeki, itu bodoh namanya. Sudah tahu-tahu lagi mencari rezeki, mencari nafkah, meninggalkan sholatnya, meninggalkan yang memberikan rezeki. Ya, betul. Nah itu konsepnya seperti apa itu? Konsepnya bingungi itu namanya.
Konsep yang badang. Semua yang jelek saya nggak apa-apa. Kamu tuh meninggal pelajaran. Meninggalkan lanjutan resign sih ya. Itu ya teman-teman ya. Ya. Yang mungkin sudah mulai melakukan, ayo kita bareng-bareng Belajar bersama-sama. Yang belum mulai, ya ayolah. Mau sampai kapan sih kita nunggu? Kita mau, kalau harus menunggu kita mau, nanti kita nggak mau. Ya walaupun awalnya kita melakukan karena terpaksa. Tapi percayalah, nanti di dalam keterpaksaan itu akan timbul sebuah kenyamanan. Ya, setidak enak-enaknya dipaksa, lama-lama juga dinikmati. Lama enak juga. Seperti apa, Mbah? Diperkosa. Wah, matangin gitu. Ya saya cuma menjelaskan Mas, diperkosa itu banyak arti sebenarnya Mas. Dikebuki pun termasuk diperkosa itu sebenarnya Bros. Tuh komplengi dan nikmati bener sih ketagihan. Otak kampling Iya, 20 juta bayar nganggo apa kok? Orang ketagihan piye yo? Ora ketagihan kepriwe di kita kampung nunggu iki. koden. Ya, tapi kan ketagihan namanya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi diambil yang baik-baik sisinya ini ya. Benarkan hubungan dengan seorang ibu atau orang tua ya. Jadikan mereka seperti raja, biar rezeki kita seperti para raja. Dan jangan sampai meninggalkan kepada yang maha memberikan rezeki terhadap kita demi kita mencari rezeki. Itu salah. Maharajanya itu ya. Iya, maharaja, raja segala rajanya ya. Iya. Yang memberikan rezeki jangan pernah kita tinggalkan demi untuk mencari rezeki. Menurut ya melakukan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, monggo. Monggo. Nah, setelah itu nanti jangan lupa, memang kuncinya agar kita selalu berkelimpahan, selalu dipermudahkan sedekah. Tidak ada riset yang sudah membuktikan dengan bersedekah langsung kerek, itu enggak ada. Yang ada semakin kaya. Sedekah lurung nih, kagian. Merinyong berapa apa sedekah tau sepandang. Gue deh, Ya ora. dikit dong kali sedekah ya. Ya, Mas. Sedekah karo kaya Pak. Hah? Karo apa situs apa? Sudah rembah dangi. Merinyong. Oh. Kira-kira diklah. Hei, Itu ya teman-teman ya. Ya semoga nanti sedekah itu nggak usah banyak-banyak. Penting akeh. kita akan selalu senantiasa dalam lindungannya. Kita selalu diberikan keistiqomahan ya, yang terus-menerus tidak terputus, serta dalam setiap langkah kita selalu dibarokahi ya. Amin. Karena seberapa yang kita miliki jika tidak barokah pun percuma. Utamakan barokah. Insya Allah nanti kepenak, nggak ada masalah dalam kehidupan. Orang pasti geleduk. Yuk kita pulang, udah siang. Sedekah di situ. Ini uangnya. Jenengan ki mung esuk-esuk sedekah merinyong tuku rames. Tolong dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Walalihi. Kepada yang terhormat. Selamat pagi cucu-cucuku. Selamat pagi kakekku. Hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan hal apapun. Allahumma Amin. Wis terus terang bayang lah karepe apa jaluke. saya Ini kayak sarung tangan itu yang menutupi jentik apa berapa yang? Yang patut. yang Madrid. Anak nyong mari ngene, gue Oleh info. kur mengingatkan Oh iya. Lepas itu dik. Nanti masuk ke gini. kabeh cucu-cucuku ke sering-sering mengucap syukur. Sapa wonge
Sing gelem ngucap syukur engko bakal ditambahi. Syukur. Apa bae nek. Syukur. Betul. Anu dalile apa yang mau tadi? Barang siapa? Arabe ya. Arabe. Hah? Arabe. Mengko dingin. Iki tekan ngendi kowe lah, Jan. Syukur. Syukur sama bae wong sing gelem Ngucap ucap syukur. syukur kowe mengko bakal ditambahi rahmat sekang Gusti Allah. Duwe wedhus siji ditambahi ya mengko dadi Loro. Gajer kayang lah. Keterharuan. ya intine nyong tah maring putu-putune nyong ya moga-moga ge pada kelingan sing karo sing gawe urip Amin. si pada nom ya ada kakek syukur dadi mengko apa bae sing apa dan duweni kita tambahi Amin. di rumah siji disyukuri ya mengko ditambahi Umeh loro. loro Dia bocah siji disyukuri ya. itu to main nah iki ngomong-ngomong iki ya aku ini sore hujan ketemu ning Maha Guru yang Madri Kuntalan nang Astagfirullah. Temenane apa? Ngimpi apa priwe? ngimpi jadi ya kayak kesirep lah punya lagi sandianing sakai gitu kayong lep kayak anak terbang yang mati ditekak Ngomong apa? Ayo masuk. apa sih gue Ya. kok kayong lagi susah giang Dasar gitu wong semua ure. susah ya nganak ongkek mau tulis nemu jalan ongkek kemarin dia mau nikah nang kae kae tulis dua abon sing bisa tolong Yang materi ngomongin gue. iya Terus kamu maning yang gue kapan yang nemuin ngau dina pecik apa ora tidak usah selagi merasa susah langsung rasam dan tanyakan saja betul yang ada gue Cuma dipong Ya, ya itu luar biasa ya. Ya semoga Rika Yanura tidak berbohong karena anggon-anggon ini jika berbohong nanti tidak mujarab. Ngualati. ini sih Iya, Kelem gerong itu iya. malah sih ada dodoli. Karena orang ini ngobok. gue. ya wong Jadi Dere ngomongnya kenang go narik babakan rezeki tadi wong genanyong ikine Kurang. rezekine ya kisrat apa-apa ya angel Ya, karo biyungnya cokan dongak napa ora ya. ya tak dongak nang Biyungnya jenengan sapa ngene melu tek dongak kena tek Al-Fatihah ngene jenenge sapa? warti kamane sih? singa maya Pakai namanya Singamaya. iya Oh, Martaji bin Singamaya ya. Iya. Main jenenge nek anak bine main jenengan ya. Main Iya. lama-lama. kemian ya nu boleh ngopenin nyong ya ora kurang-kurang kok malah nyong sing dadi kurang tapi ya nangis garis nanti ya iki garis nara iki ya tak lakoni basi nang Iya iya. jadi Ngapain dia kurang? iya temi banding awake nyong ya tak jalani tak ikhlas tak syukuri jadi barang disyukuri kenapa pada tambahi ya anak peminggu rumah ketek anak itu apa rezeki baik iya rezeki Berdedol. apa baik jane ya nyong isi nang Isi apa sih? Apa sih yang? teka-teka pasti ya Ngeluh. ngeluh ngersula
Yang lagi nek. Kok sing pada ngrungokno becokan. Bosan. Goyong. Saya nggak pernah bosan yakin. Mulane Asal ada cokan madang Rasulullah mari Gusti Allah. Mau Gusti Allah bosan mari kok malah. Kok sing tuh kesulat. Toh. Ya kayaknya lagi ngomongi ala-ala kayak gini ya mbok oleh ngingat mbok nang. Yo dia. Apik banget. Gini ya aja mau ajak lalen kok nggak wis nyong wis gue. Ya iya tenang. Kali ini digawak mah. Apa ya? Duit. Apa Rika ngerti cara nganggone yang Dia terkenal gue. Sama pakai nek. anu wis ngerti apa Ro? Maksudnya nek kurang ngerti tetep jelas nak. Ini mau gue kene. Kayak gini yang benar itu adalah uang dari Bibit. Tuan Raja Sri Maharaja. Bibit ngomong ya itu Sri Maharaja. Kapan kira? Ngono dirampungan di sini. Tangan putar boy. Pripun niki? Ya kados niku benar itu uang dari Topi Jawa. Topi. Bahasa karo tua. pun saged nih yang. Niku sampun leres nggih kados niku. Nggih. Artonipun jenenge magnet Arto. Saya nggak bisa bahasa Jawa halus yang. Ya itu uang dari Sri Maharaja. Namanya magnet uang itu. Bibit uang, Gun? Iya. Ya itu bibit uang. Magnet ki mok sing Narik ya. Nempel besi kae. gembleng batik yo nang. Hah? Gue tak tahu pada marah kabeh yang. Menyedot Ya. seperti itu yang nyedot. Tapi jangan beranggapan yang Mardaji nanti ketika memegang uang yang dari si Maharaja itu nantinya uang yang lain itu dengan sendirinya datang, itu enggak. Yang Mardaji tetap harus berusaha bekerja maksudnya loh. Lah rong bapak kan gawean teh ya. Kurang. Tapi ana ora pegawaiane. Kena lagi langka. Ya ora bisa berarti deh. Yang penting berusaha loh. Iya berusaha. Intinya seperti ini yang jika nanti Eyang menyimpan uang itu atau bibit uang itu ada dua hal yang harus dilakukan yang. Tuh. Saya ana syarat we. Yang Enten. pertama berbuat baik atau berhubungan baik dengan orang tua terutama ibu. Mulyakna yang. Muliakan. Muliakan Kak. Terus Dibuat seneng. yang kedua sholat di tepat waktu. Tak tunggu atau langsung. Terutama Utamanya di subuh. ya dari semuanya sih, tapi yang tadi disebutkan itu subuh. Ya. Ada subuhan jam 6. Jangan subuhan jam 7. Semisale kedua orang tua ada yang sudah sedo, itu doakan yang katanya Di setiap sholatnya. setiap sholat. waktu. Itu kan membahagiakan mereka yang berada di alam lain dengan kita. Itu yang karo sodako ya sih. Ya, Tambahan. Kuburannya sering dibagi banyu ya, aku nadem. Enggak, Pak. Aku nadem kuburannya. Ini pegang. Sanduribit. Lah. Gue emang kok berarti kesimpan apa digarani gue masih teh. disimpan, ditaruh di tempat Eyang Martaji biasa menyimpan uang. Nang saka yang malah tadi Misalkan katok itu sing dinggo di saku iki. Tapi mereka Lah wong anu seringe Ora ada duit. duit nak. Ya lang dompet, yang lang dompet. Lang untuk. Mak. Kayak lo yang biasanya sih apa sih kalau kelasa kayak Ini lang untuk. ya nek mereka biasanya nggawa duit gubit-gubit sarung kae, pucukan sarung ki delang kono. Kalau nggih kesemua kelas. Ya intine disimpan lagi, Bok. Ya. Sekarang kayak gua aja ngun duit ngenyek gua. Ya ora memang Sri Maharaja. Ora tau duit kok. ini disimpan di mana Eyang bisa biasa meletakkan uang. Kulinya kalau sing bener ya tugel karo kokel aja. Nah. Ya wis lah. Ya sing intine ta. Nyong janjane anu esi kongang. Ngode. Iya, aku cuma nak oleh petunjuk gue mikir sekarang yang mati. Oh, nggih. Entahlah. Lang lombone ora
Kita temenan batuk kita ngomong cari suara. Kamu anu kayak murid sayangan sih deh. Ya iyalah kemana nih? Orang berfungsi. Saya nggak ada orang putih ya nyung janu si mampu. Orang berfungsi cimate. Kawe. Tapi yang nah oleh petunjuk sekarang mah guru ya telakoni kon jaluk ya dok orang aku yang malah jadi murid yang tidak berbakti malah. Oh, jemot nang omah nyong yang. Ah, Oh, jemot nang omahku. ya Nah itu kan pasti yo yang. sarungan kayak mana kau tadi. Cak kira kayak gitu. Aduh, ayo. Wah angel yang bisa lamun yang lah. Kira kok kira gitu ya. Alah nggak ada berang pira. Dulu tapi mantan Pinang. Ya main. Main lah. Soal ngepir. Ngepir dan ini sore. Ini gambar kalkun gue, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Mbah. Baik Nur, ini kita mau jalan-jalan dulu. Siapa tahu kan ketemu raja-raja lagi. Kita mintain sodakoh nanti ya. Mungkin tutup bayar dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om Swastiastu. Jangan lupa bersedekah.